Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba gali sebuah topik yang sangat personal ya, dan mungkin banyak juga yang cari tahu. Gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Nah, sumber kita kali ini itu materi dari Word of Faith Ministries International Indonesia. Mereka menyajikan semacam panduan yang cukup terstruktur gitu. Jadi ya, misi kita sekarang ini membongkar inti panduannya, pahami langkah praktisnya, terus cara ngenalin suara Tuhan menurut mereka itu gimana. Buat Anda semua, yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, yang langsung kerasa ya dari materi ini tuh penekanannya di komunikasi aktif. Jadi mendengar suara Tuhan di sini tuh bukan pasif nunggu aja gitu, tapi lebih ke hubungan yang dibangun secara sadar. Ada persiapan, ada tindakan, ada juga keyakinan kuat dari kita. Fondasi utamanya ini ditekankan banget di materi, itu konsistensi. Konsisten cari hadiratnya dan juga iman. Yakin gitu kalau dia memang mau komunikasi sama kita. Oke, ini menarik nih. Jadi bukan cuma berharap pasif ya, tapi ada tindakan aktif. Nah, langkah praktisnya gimana tuh yang diurai di materi ini? Apa yang konkretnya kita lakuin gitu? Di panduan ini disaranin mulai dengan bangun rutinitas. Jadi siapin waktu sama tempat yang tenang. Konsisten. Tiap hari kalau bisa, idealnya sih pagi ya, biar lebih fokus. Terus masuk hadirat Tuhan itu pakai ucapan syukur, pujian, ini acuannya kayaknya ke Mazmur 100 ayat 4 ya. Baru setelah itu secara sadar akui dia dalam semua yang kita lakuin. Ini kayak di Amsal 3 ayat 6. Dan semua ini dilakukannya dengan iman. Terus ada 3 langkah kunci nih buat menerima wahyu atau tuntunan. Minta, cari, sama ketok. Prinsip Matius 7 ayat 7 itu ya. Dan ditekankan, lakukan ini dalam nama Yesus. Nah, di sini nih bagian yang mungkin cukup spesifik ya dari sumber ini. Ada semacam persyaratan gitu. Materinya bilang, biar bisa dengar suara Tuhan dengan jelas, idealnya seseorang perlu dilahirkan kembali. Itu istilah teologis ya, buat komitmen pribadi ke Kristus. Terus dibaptis Roh Kudus. Ini konteksnya sering dipahami sebagai pengalaman pemberdayaan spiritual gitu. Plus, nggak hidup dalam dosa yang disengaja. Sama, satu lagi, nggak simpen penghalang. Contohnya kayak nggak mau mengampuni orang lain. Itu dianggap penghalang. Dan harus ada iman, ekspektasi yang kuat kalau Tuhan pasti akan bicara. Bahkan ya, buat pemula, materi ini nyaranin praktek mengikat iblis. Itu semacam tindakan rohani ya di beberapa tradisi buat menenangin pikiran dari gangguan atau suara-suara palsu gitu. Tapi katanya sih, nanti kalau makin dewasa rohaninya, pembedaan ini bakal lebih gampang kok, lewat karunia Roh Kudus. Ya ini perspektif khas dari sumber yang lagi kita bahas ini. Wah, lumayan ya syaratnya. Jadi nggak cuma duduk diem nunggu ilham gitu aja ya. Perlu ada persiapan diri yang serius. Nah oke, katakanlah kita udah berusaha penuhi kondisi itu. Terus gimana caranya bedain suara Tuhan dari pikiran kita sendiri? Atau emosi kita, atau gangguan lain tadi? Ini kan sering bikin bingung nih. Betul. Ini bagian krusial. Nah, panduan ini ngasih beberapa ciri khas buat bantu ngenalinya. Pertama, suara Tuhan itu sering digambarin kayak bunyi angin sepoi-sepoi basah atau suara yang halus. Ini ngacunya ke pengalaman Nabi Elia itu ya. Artinya, seringnya tuh lembut, tenang, nggak selalu harus yang heboh atau keras gitu. Oke, suara yang halus ya. Terus apa lagi? Kedua, biasanya diikuti rasa damai sejahtera sama sukacita. Itu kan bagian dari buah roh ya dalam teologi Kristen. Jadi bukan rasa takut, cemas, atau ragu yang neken. Damai sejahtera, sukacita. Oke. Ketiga, nah ini penting banget. Pesannya itu selalu sejalan sama prinsip firman Tuhan yang tertulis, Alkitab. Nggak mungkin nabrak. Selalu sejalan ya, nggak mungkin bertentangan. Iya, nggak mungkin. Keempat, sifatnya itu cenderung positif, membangun. Kalaupun itu koreksi, rasanya lembut, tujuannya memulihkan, bukan kritik pedas atau ngehakimin gitu. Oke, membangun ya, bukan menjatuhkan. Betul. Dan kelima, seringkali itu jadi kesan atau pikiran pertama yang muncul sebagai jawaban doa atau pas kita lagi merenung, sebelum pikiran kita mulai banyak analisis gitu. Wah, ini daftar cek yang sangat membantu sih. Tapi gimana kalau masih ada ragu-ragu? Kadang kan mirip-mirip ya antara suara hati sama suara Tuhan, atau malah gangguan. Nah, kalau masih ragu, materi ini juga menekankan pentingnya menguji roh. Itu konsep dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Ini bukan berarti kita kurang percaya loh ya, tapi lebih dilihat sebagai tindakan taat dan hati-hati aja. Menguji roh.
Gimana caranya tuh? Di panduan ini disaranin buat minta roh atau sumber suara itu buat ngakuin Yesus Kristus udah datang dalam daging. Terus, ya tentu aja, cek lagi kesesuaian pesannya sama Alkitab secara keseluruhan. Perlu dicatat ya, bahwa sumber materi pembahasan kita kali ini berasal dari Word of Faith Ministries International Indonesia yang mendefinisikan diri sebagai pelayanan pengajaran Injil non-denominasi yang dipenuhi Roh Kudus, bertujuan mengajarkan firman Tuhan secara global. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, dari panduan WOFMI ini, intinya mendengar suara Tuhan itu gabungan ya antara persiapan spiritual yang disengaja, terus ada tindakan iman yang aktif kayak minta cari ketok tadi, ditambal kemampuan buat ngenalin ciri khas suaranya yang lembut, damai, dan selalu pas sama firman. Dan juga kerendahan hati buat menguji kalau memang diperlukan, gitu ya kira-kira? Tepat sekali, udah mencakup semua poin utamanya. Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada pertanyaan refleksi nih buat Anda yang mendengarkan. Gimana langkah-langkah sama kriteria yang kita bahas dari sumber ini tadi, nyambung nggak sama pengalaman atau pemahaman Anda soal komunikasi ilahi? Atau mungkin beda? Dan gimana Anda bisa menerapkan prinsip pengujian tadi secara bijaksana dalam perjalanan spiritual Anda masing-masing? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.